Pada video sebelumnya sudah dibahas juga materi tentang gerak vertikal, jadi ini adalah video yang kedua. Nah, untuk video pertamanya, linknya saya cantumkan di pojok kanan atas. Nanti saya buat dalam bentuk playlist. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi tentang gerak vertikal. Nah, tapi untuk kali ini, persamaannya kita ubah, ya. Artinya kita hanya ganti variabel si h-nya ini, si height-nya ini, diganti menjadi y, sehingga delta H menjadi delta Y. Nah, kenapa? Karena nanti pada gerak vertikal itu kita akan menggabungkan dua gerak sekaligus, yaitu gerak parabola ya. Menggabungkan dua gerak sekaligus, yaitu gerak vertikal dan gerak horizontal. Nah, sehingga kita akan mengacu pada sumbu kartesius. Jadi untuk yang vertikal itu akan menggunakan Y, ya, pada sumbu Y, berarti gerak pada sumbu Y, sedangkan yang horizontal itu adalah gerak pada sumbu X, yaitu GLB, pada sumbu Y itu adalah GLBB, atau lebih tepatnya gerak vertikal. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di gerak vertikal. Yang pertama adalah ini, benda jatuh bebas. Jatuh bebas itu artinya adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal. Nah, contohnya seperti ini, ya, jadi bukan dilempar ya, benar-benar jatuh sendiri, sehingga tanpa kecepatan awal. Nah, ketika hal itu terjadi, berarti secara tidak langsung si V0-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi jika ada kalimat atau ada kata tentang jatuh bebas atau benda jatuh, maka itu mengindikasikan bahwa V0-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya adalah yang seperti ini. Ketika benda dilempar ke atas, kemudian balik lagi ke bawah. Nah, ketika benda dilempar ke atas, semakin lama semakin lambat, sehingga suatu saat berhenti, ya. Nah, ketika benda berhenti sejenak ini, nah, saat itulah benda mencapai tinggi maksimum, baru kemudian dia mulai bergerak turun ke bawah. Nah, ketika benda mencapai tinggi maksimum, itu kan tadi dia berhenti sejenak. Nah, itu berarti si Vt-nya sama dengan 0. Nah, kemudian dia mulai bergerak terus turun ke bawah. Nah, pas di bidang yang sama, di bidang datar yang sama, tadi kan benda bergerak ke atas ya, bergerak ke atas dengan kecepatan V0. Kemudian dia bergerak ke bawah dengan kecepatannya Vt misalnya gitu ya. Nah, pada bidang datar yang sama, itu V0 dan Vt-nya itu nilainya sama. Ya, itu yang perlu diperhatikan dari gerak vertikal, sehingga disimpulkan jadi seperti ini. Ya. Jatuh bebas itu berarti V0-nya sama dengan 0. Tinggi maksimum berarti Vt-nya sama dengan 0. Nah, untuk menghitung tinggi maksimum, itu Y max sama dengan V0 kuadrat per 2G dapat dari mana? Nah, itu dapat kalau si ini Vt sama dengan 0-nya itu kita substitusikan ke persamaan yang ini. Maka kita akan menemukan yang ini. Berarti kan si delta Y-nya ini berarti kan Y maksimum dikurangi Y awal. Kan ya? Nah, kemudian untuk mencapai tinggi maksimum, Ty max-nya sama dengan V0 per G. Ini dapat dari kalau si Vt sama dengan 0-nya ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Nah, ya jadi ini 0 kan ya. Nanti akan ditemukan rumus yang ini. Ya. Ty max sama dengan V0 per G. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada titik atau bidang datar yang sama, kecepatannya sama besar. Nah, yang ini tadi. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah. Kemudian yang B, berapa kecepatan benda saat menumbuk tanah. Nah, kan kurang lebih seperti ini ya kalau digambarkan. Nah, di sini ada kata dijatuhkan. Nah, sesuai yang ini tadi, ketika ada jatuh, berarti mengindikasikan V0-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat informasi bahwa V0-nya itu sama dengan 0. Ya. Kemudian tingginya 8. Ini kan berarti 0 ya. Berarti tinggi awalnya kan di 8. Berarti ini H0-nya sama dengan 8. HT-nya di mana?
HT-nya berada di sini. Kan sampai ke tanah, ya. Hitung waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah. Berarti HT-nya sama dengan 0. Ya. Ini 8 meter, ini 0. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaannya. Yang pertama itu yang ditanya adalah waktu, yaitu T. Nah, dari data yang ada ini, ada V0, kemudian ada H-nya, maka rumus yang kita pakai adalah yang ini kan ya. Nah, rumus yang ini. V0-nya ada, delta Y-nya ada, G-nya ada, tinggal T-nya yang tidak ada. Ya, kalau yang ini kan VT-nya nggak ada ya. Nah, itu. Kita masukkan, delta Y-nya berarti 0 dikurang 8. Akhir dikurang awal, berarti 0 dikurang 8. Sama dengan V0-nya 0 dikali T, pasti 0, dikurang setengah. Gravitasi seperti biasa. Gravitasi itu kan 10 meter per second kuadrat, kemudian dikali dengan T kuadrat. T kuadratnya dicari kan ya, T-nya dicari. Kemudian 0 kurang 8 itu min 8, kemudian yang ini setengah kali 10, ini menjadi 5, ini 0, maka menjadi min 5T kuadrat. Nah, jadi kita bagi min 8 dibagi min 5, itu sama dengan T kuadrat, sehingga didapatlah T-nya itu sama dengan 1,3 second. Jadi ini dibagi terlebih dahulu, kemudian diakarkan, ya, dapatlah T-nya 1,3 second. Nah, kemudian pertanyaan yang B, ya, T-nya dapat ya ini. Sekarang yang B, berapa kecepatan benda saat menumbuk tanah? Berarti yang ditanya adalah VT-nya, ya, VT yang ditanya. Nah, dari informasi yang ada ini kan sudah ada V0, ada delta Y, kemudian ada T, ya kita bisa pakai persamaan yang ini bisa, makanya yang ini bisa, yang ini juga bisa. Nah, kita pakai yang atas. VT sama dengan V0 min G dikali T. Tinggal masukkan si V0-nya itu 0, dikurang gravitasinya 10, T-nya yang ini tadi 1,3. Jadi VT-nya sama dengan minus 13 meter per second. Nah, minus ini kenapa? Karena si bolanya ini bergerak, bendanya ini bergerak ke arah bawah. Ke arah bawah. Ya, seperti itu. Sekian dulu untuk video kali ini. Nanti contoh soal nomor 2 akan dilanjutkan pada video yang selanjutnya.